Waalaikumsalam. Saya menyampaikan mohon maaf Bu Ustaz, mungkin mengganggu waktunya, kemudian mengechat beberapa asisten Ustaz dan mungkin chat langsung Ustaz dan saya agak kepo Ustaz dulu dan saya agak deg-degan Ustaz Faisal rawuh enggak ya? Insyaallah. Jazakumullah khairan. Sepertinya kabar baik ya Ustaz, sudah kemarin buah hati, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Mohon doanya Bu Dokter. Amin. Tidak berpanjang lebar dan saya mohon maaf Ustaz, saya tidak mendapat. Saya kepo ini tiket jadi saya bingung harus bagaimana. CV-nya belum saya dapatkan Ustaz Faisal. Jadi insya Allah ada sudah mengenal Ustaz Faisal melalui dakwah yang konsisten di bidang ruqyah syariat. Berkenan, mohon maaf, berkenan langsung memberikan materi di Ustaz kepada beliau Ustaz Muhammad Faisal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan bagi yang berbahagia ini sebuah kesyukuran bagi saya pribadi bisa bertatap muka secara virtual dengan teman-teman dan adik-adik dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Ta'ala segala langkah usahanya dalam belajar untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Pada pagi hari ini saya diamanahkan untuk sharing ya, untuk kita belajar bersama mengenai penyakit yang bisa kita lihat dari kacamata lain, dan ini terangkum dalam suatu payung, yakni payung At-Tibbu An-Nabawiyyu, pengobatan ala Nabi SAW. Nah, pengobatan ini yang sering kita dengar dengan nama ruqyah. Mungkin teman-teman semuanya sudah sering dengar apa itu ruqyah. Sedikit kita berkenalan dengan ruqyah. Nanti insya Allah kita juga akan berbincang-bincang sedikit juga tentang permasalahan gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit metafisik yang mungkin susah terdeteksi oleh pengetahuan manusia, ya, logika manusia. Karena memang gangguan-gangguan metafisik itu rata-rata ya tidak masuk nalar manusia, tidak masuk logika. Bahkan ada yang mengatakan itu hanya sekedar khurafat dan tahayul saja. Namun pada hakikatnya itu memang betul-betul nyata ada di sekitaran kita. Kita akan mulai terlebih dahulu tentang mengenal apa itu ruqyah. Ya, karena ruqyah ini pada awalnya hukumnya itu terlarang. Ruqyah itu secara bahasa artinya jambi atau mantra. Dalam bahasa Arab dikatakan sebagai al-audah. Sinonim dari ruqyah al-audah, mantra atau jambi. Adapun secara makna syar'i atau makna secara istilah adalah kalimatun mafhumatun masyru'iyyatun tuqalu ala sabilid du'a fi hadratil marid raja'a syifa. Kalimat yang bisa difahami, yang dibolehkan secara syariat, dibacakan dengan cara berdoa langsung di depan orang yang sakit dengan mengharapkan kesembuhan. Itu yang dimaksud dengan ruqyah. Jadi yang namanya ruqyah ya harus berhadapan-hadapan dengan orang yang diruqyah. Nggak bisa dari jarak jauh, kecuali melalui video call. Video call aja itu disebutnya juga bukan ruqyah menurut Syekh Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani. Kalau melalui video call itu disebut sebagai al-ilaj atau terapi. Walaupun kedua-duanya ya sama, ya, cuma ruqyah ini lebih spesifik kepada pengobatan yang dilakukan secara langsung
berhadapan dengan orang yang sakit sambil memohon kesembuhan dari Allah Ta'ala. Jadi yang namanya ruqyah itu nggak pakai yang namanya membuka aura, membuka jasa ilmu pelet, atau dengan menulis-nulis rajah-rajahan supaya kebal, supaya bisa hilang dari pandangan orang. Tidak ada. Jadi peruqyah itu jangan sampai mengunggulkan dirinya sendiri atau mengesankan dirinya itu punya kekuatan super. Itu malah bahaya. Itu bukan peruqyah syariah yang semacam itu, melainkan uskun, ustadz tapi dukun. Ya, bahaya kalau kita selaku terapis ruqyah syariah ya menganggap diri kita ini lebih unggul daripada manusia lainnya karena sering berinteraksi dengan jin. Waliyadzubillah. Kemudian tentang hukum ruqyah, awal mulanya ini terlarang seperti yang tadi sudah saya sampaikan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Yang namanya ruqyah, jambi-jambi, tamimah, jimat-jimat yang dikalungkan, kemudian tiwalah ini ilmu pelet, maka kata Nabi itu adalah syirik. Nah, kita tahu kalau Nabi mengatakan syirik secara otomatis hukumnya apa? Ya syirik, haram, maaf. Syirik ya hukumnya haram, terlarang. Dilakukan ya dosa besar, bahkan terancam dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, seperti yang dijelaskan Allah di 2 ayat dalam surat An-Nisa. Ya. Jadi ketiga perkara ini yang dijelaskan oleh Nabi, termasuk ruqyah di dalamnya, awal mulanya hukumnya adalah haram. Sampai kemudian datang beberapa kalangan dari sahabat, ada Auf bin Malik al-Asja'i, kemudian dari Alu Amr bin Hazm dan beberapa sahabat yang lainnya, ketika mendengar ada fatwa ruqyah ini kok terlarang, ruqyah dikatakan syirik, di saat itu juga mereka datang kepada Nabi SAW menanyakan perihal fatwa tersebut. Yang paling terkenal dan sering dijadikan dalil untuk menjembatani mana ruqyah yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan sesuai hukum awalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Auf bin Malik waktu zaman jahiliyah di kaumnya itu memiliki suatu mantra atau jambi-jambi yang sudah turun-temurun diwariskan dari para leluhurnya dari masa jahiliyah dulu, sebelum Rasul diutus, sebelum Al-Quran diturunkan. Kemudian datang ke Nabi karena mantranya ini sangat manjur untuk meruqyah orang yang kena sengatan hewan berbisa. Dia datang ke Nabi menanyakan kepada Nabi, "Kunna narqi fil jahiliyati wa kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah?" Kami semasa jahiliyah ini sukanya meruqyah, maka bagaimana pandanganmu wahai Rasul terhadap apa yang kami lakukan? Maka Rasul menjawab, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Silahkan, tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Ini adalah dalil pertama yang akhirnya ruqyah mendapatkan taksis, pengkhususan hukum dari yang tadinya terlarang menjadi boleh dari hadis ini. Adapun 2 temannya, yakni tiwalah, ilmu pelet, dan juga tamaim, jimat-jimat yang suka digantungkan di leher anak-anak kecil untuk terhindar dari sawan, itu masih dalam hukum awalnya, yakni terlarang, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan pelet itu dibolehkan dan tamimah atau jimat itu dibolehkan langsung dari Nabi SAW. Ya. Kemudian dari satu syarat boleh kita melakukan ruqyah selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya, para ulama telah berijma. Dan hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Wa qad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa 'inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama telah berijma, bersepakat bahwasanya ruqyah itu dibolehkan saat 3 syarat terkumpul di dalamnya. Al-awwal, yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala,
au bi asma'ihil husna au bi sifatihil ula. Harus menggunakan kalamullah yakni Al-Qur'an, menggunakan asmaul husna atau menggunakan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, sifat-sifat Allah yang mulia. Yang kedua, an yakuna bi kalamil arabi au bima yuqalu ma'nahu min ghairi. Harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang bisa difahami oleh orang lain. Yang ketiga, ya, an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Harus diyakini ruqyah itu tidak memberikan hasil dengan sendirinya, dengan zatnya, melainkan ruqyah itu akan berhasil atas izin dari Allah Ta'ala. Dari ketiga syarat ini kita dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan setiap praktek-praktek yang berkaitan dengan penyakit-penyakit metafisik, penyakit-penyakit gaib. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa nyemplung dan kecemplung gitu ya. Bisa kecemplung ke kubangan kesyirikan, sebagaimana hukum awal ruqyah itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesuatu yang syirik, yang secara otomatis hukumnya adalah haram. Ya, nah ini yang pertama tadi saya katakan harus diutamakan adalah dengan membaca Al-Quran. Sifat-sifatnya Allah seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi antas syafi. Antas syafi, as-syafi ini adalah salah satu nama sekaligus sifatnya Allah Ta'ala yang maha menyembuhkan. Jadi kita minta kepada Allah yang maha menyembuhkan, yang di tangannya lah berbagai kunci-kunci kesembuhan itu ada, ya. Kita minta sama Allah, bukan dengan sifat-sifat makhluk, bukan dengan nama-nama makhluk. Seperti contoh, wahai Jibril, sembuhkanlah fulan bin fulan, tidak boleh. Wahai Syekh fulan, tolong sembuhkanlah siapa misalnya, saudaraku ini atau saudariku ini, padahal syekhnya sudah meninggal misalnya, ini juga tidak diperbolehkan. Ruqyah wajib harus menggunakan nama Allah Ta'ala, bukan menggunakan nama-nama yang lainnya. Itu juga yang kedua juga mengajarkan kepada kita pada prinsip yang kedua, syarat yang kedua harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang bisa dipahami maknanya oleh orang lain. Kalau kita tinggal di Jawa, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Betawi misalnya, bahasa Indonesia boleh saja. Yang penting di dalamnya tidak ada unsur-unsur syirik, tidak juga dibarengi dengan ritual-ritual tertentu. Kan banyak biasanya mantra-mantra menggunakan bahasa Jawa, kadang dicampur pakai bahasa Arab, tapi harus dipuasani dulu. Puasa ngerowot misalnya, atau puasa mutih sekian hari, baru nanti akan berhasil efek penyembuhannya. Ini kan terlarang kalau yang semacam ini, ya, tidak dibolehkan. Tapi kalau kita membaca, ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha menyembuhkan, Tuhan yang maha kuasa di atas segala sesuatu. Hamba mohon dengan kuasa-Mu ya Allah untuk menyembuhkan saudaraku ini. Ini boleh. Kalau misal kita terpaksa sekali, ada orang yang betul-betul tidak bisa baca Quran, maka dia boleh meruqyah dengan bahasa Indonesia yang mudah dan bisa dipahami oleh maknanya, oleh dirinya dan juga orang lain. Sekali lagi, syarat-syarat ini untuk lebih menguatkan agar manusia itu bisa menjaga diri dan waspada dari yang namanya unsur-unsur kesyirikan. Karena dalam praktek pengobatan gangguan gaib, gangguan-gangguan metafisik, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa kena kepada jebakannya iblis, sehingga waliyadzubillah masuk ke dalam ranah perdukunan. Ini perlu diperhatikan dan kita perlu waspada. Apalagi poin ketiga yang Masya Allah bagus sekali, harus diyakini ruqyah itu tidak akan ada efeknya kecuali efek dari Allah Ta'ala. Ini betul, karena kebanyakan masyarakat kita kalau tidak di ruqyah sama si fulan, sama kiai fulan, ustadz fulan, kayaknya tidak bakal bisa sembuh. Dia sudah memblok mentalnya sendiri, memagari pikirannya sendiri, sehingga mengharuskan dirinya itu diruqyah sama orang, salah satu figur tertentu. Ini terlarang yang seperti ini.
karena meyakini orang itu yang bisa menyembuhkan. Makanya para ulama sudah mewanti-wanti kalau mau minta ruqyah, melakukan ruqyah boleh. Dari sisi peruqyah jangan sok pahlawan. Dalam artian dengan kamu atau tanpa adanya kamu, kalau waktunya sembuh pasti sembuh. Gitu ya. Kalau sembuh ya bukan karena kamu, tapi karena Allah. Dan memang tahapannya sudah sampai sebentar lagi sakitnya itu sembuh. Allah pertemukan sama dirimu. Dari sisi pasien juga demikian, bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah. Sisi pasien itu hanya sekedar berikhtiar saja. Berikhtiar, siapa tahu kunci kesembuhan Allah datangkan melalui orang yang dipercaya tersebut, dan tidak mesti kepada peruqyah-peruqyah yang memang sudah dikenal secara luas. Bisa ke siapapun. Dan pada hakikatnya setiap muslim itu bisa untuk meruqyah. Bisa untuk meruqyah dirinya sendiri, keluarganya, atau orang-orang yang terdekat dengannya. Caranya mudah, yang diajarkan Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat namanya Utsman bin Abi Al-Aus radhiyallahu anhu. Utsman bin Abi Al-Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau ketika setelah masuk Islam ada merasakan suatu penyakit di suatu bagian tubuhnya, dan itu tidak sembuh-sembuh. Dimulai sejak beliau itu masuk Islam. Mungkin banyak yang tidak suka dari kalangan setan-setan itu, akhirnya diajarkan oleh Nabi SAW. Do'iyadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik. Letakkan tanganmu di tempat yang sering kamu merasakan sakit padanya. Wa qul bismillahi thalathan. Ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, 3 kali. Kemudian baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sab'an. Ya. Baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Aku berlindung dengan nama Allah, dengan kuasanya dari penyakit yang aku rasakan dan dari pengaruh penyakit yang aku khawatirkan. Ini dibaca 7 kali. Ini kalau dalam pembahasan ruqyah untuk diri kita sendiri yang sedang sakit. Kalau nanti ya adik-adik, kalau sudah jadi dokter nanti saat menjenguk pasiennya, mau memeriksa atau kebetulan dapat pasien yang sudah sangat parah, yang secara teori kedokteran mungkin susah sekali disembuhkan, ucapkan doa dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ini diucap 7 kali. Maka kata Nabi SAW, segala penyakit yang diderita oleh orang, kalau dibacakan doa ini, insya Allah akan Allah sembuhkan, selagi dia masih diberi umur, belum kena ajalnya. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Selain penyakit haram dan mautah. Penyakit haram adalah penyakit tua yang menjadi fitrah semua manusia, kelak akan menjadi lemah dan masih akan sakit-sakitan. Ini agak susah diobati. Adapun mautah adalah penyakit kematian. Maksudnya adalah penyakit yang memang dengan penyakit itu Allah hantarkan ajal orang tersebut. Nah, kalau misalnya orang tersebut kalau memang belum ditetapkan ajalnya, insya Allah dengan didoakan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Tulisannya an, ya, hamzah nun sukun, yasfiyak. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, rabbal arsyil azim, Tuhan yang memelihara arsy yang agung, ayyashfiyak, untuk menyembuhkan engkau. Nah, ini kalau laki-laki ya ayyashfiyaka, kalau perempuan ayyashfiyaki. Ini dibaca berapa kali? 7 kali. Diapakan? Sambil disentuh boleh. Disentuh sesuai sunnahnya Nabi SAW untuk menyentuh bagian tubuh yang sakit, atau dengan mengusap dan meniup. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Apabila ada orang yang sakit datang kepada Nabi SAW mengeluhkan penyakitnya,
masha biyaminihi, maka Nabi SAW akan mengusap bagian yang sakit itu dengan tangan kanan beliau sambil mengucapkan adhibil ba'sa rabban nas wasfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Ya, Masya Allah, kalau nanti para adik-adik dari Muhammadiyah ini ya jadi dokter ahli ruqyah, Masya Allah berkembang pesat nanti dan makin barokah ilmu yang telah dipelajari adik-adik selama ini, teman-teman selama ini. Di antara dokter-dokter sekarang yang sudah mempraktekkan ruqyah ya, yang terkenal dan punya channel YouTube, ada Dokter Indra Permana dari Pontianak. Beliau banyak menangani kasus-kasus pasien yang di luar akal sehat ya, karena memang gangguannya gangguan metafisik, gangguan-gangguan gaib. Akhirnya beliau ruqyah dan Masya Allah banyak jin yang bersahadat melalui perantaraan beliau. Kemudian ada juga Dokter Sagiran, salah satu penasehat di ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Beliau dokter spesialis bedah dari Jogja, dan beliau juga yang pernah menangani kasus Ibu Sumiati manusia paku sekitar tahun 2000 berapa itu ya, awal 2000-an kalau tidak salah itu. Siapa tahu nanti ada yang setelah lulus S1 ngambil spesialis bedah, tiba-tiba ada orang yang ditemukan banyak sekali paku-paku di dalam tubuhnya dan itu nyangsangnya itu nggak masuk logika. Coba diruqyah saja, siapa tahu dia kena teluh. Kenapa? Teluh. Nah, karena teluh ini kan kadang-kadang ngirimkan benda-benda yang tidak masuk akal untuk dimasukkan, itu tiba-tiba ada di dalam organ dalam manusia. Mungkin kalau di sekitaran badan masih masuk akal, tapi kadang-kadang nyangkut di paha, di betis, kadang di lengan. Bahkan pernah saya menemukan suatu kasus tahun 2015 ya. Itu ada orang yang mohon maaf dari kemaluannya itu keluar kawat. Terus keluar kawat, atau dipotong keluar terus. Itu disihir sama orang. Nah, ini kita masuk kepada pembahasan tentang dunia gaib atau penyakit-penyakit metafisik, penyakit gaib. Dalam Islam setidaknya penyakit gaib itu terbagi jadi tiga. Dan penyakit metafisik ini, baik gangguan jin maupun gangguan sihir, ini bukan suatu mitos dan tahayul belaka. Seperti yang beberapa hari ini kita sering dengar, ada beberapa orang yang mengira bahwasanya setiap praktek-praktek sihir itu adalah trik sulap belaka. Ini tidak benar. Walaupun cara dia itu mengedukasi masyarakat supaya tidak mudah dibohongi oleh oknum-oknum pesulap, itu betul, bagus, perlu kita apresiasi. Tapi kalau kebablasan, kalau terlalu mengandalkan logika, sampai-sampai membawa kepada pendustaan adanya gangguan jin maupun sihir yang secara gaib, saya khawatir justru itu malah merusak keimanannya terhadap Al-Quran. Ya, karena di Al-Quran sendiri dikabarkan langsung oleh Allah Ta'ala tentang adanya gangguan-gangguan secara gaib. Nanti akan kita bahas. Ya. Kita sebutkan dulu 3 perkara dari penyakit-penyakit metafisik yang ada di lingkungan manusia, di sekitaran kita. Yang pertama, yang paling parah dulu ya, yang paling parah, yakni al-ain. Saya katakan penyakit ain ini jauh lebih parah dan jauh lebih berbahaya daripada penyakit santet. Daripada apa? Praktek-praktek santet, teluh, tenung atau yang semisalnya. Kenapa? Karena yang namanya santet, teluh, tenung itu memiliki tahapan-tahapan. Kalau dia mau mengenai seseorang, ada masa-masa pengintaian dulu. Kadang-kadang ada juga masa-masa untuk membuat mental calon korbannya ini ambruk, sehingga kalau sudah ambruk mudah santet itu untuk masuk. Kalau tidak ambruk bisa tidak? Ya bisa saja. Kalau dia terminum atau terinjak, sudah kena bekasnya, ya bisa kena.
Tapi kalau yang namanya ain itu tanpa ada waktu menunggu, tanpa adanya waktu untuk mengintai calon korbannya, itu bisa langsung kena, bahkan efeknya bisa membuat apa yang dikenai oleh ainnya itu langsung binasa, langsung meninggal kalau untuk manusia, atau langsung hancur kalau memang itu adalah barang yang dikagumi. Apa yang dimaksud dengan ain? Ain ini adalah pandangan istihsan, pandangan yang diikuti dengan ungkapan-ungkapan kekaguman secara spontan. Ini namanya ain. Jadi kalau hanya memandang saja, itu bukan disebut ain. Definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah pandangan yang kemudian diikuti oleh ucapan maupun reaksi tubuh, baik itu nyentuh, baik itu nyubit, baik itu nepuk atau yang semisalnya. Contoh, saya kagum sama fulan, teman saya, anaknya cakep, pintar, soleh, kaya, dan semisalnya. Saya kagum. Kemudian saya katakan, wah beruntung banget ya dia, bla 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 bla, dengan nada yang sangat spontan. Maka saat itu juga tanpa ada rasa saya kepengen dia itu tergelincir dan nikmatnya hilang, seketika itu juga orang tersebut bisa langsung jatuh sakit atau bahkan langsung meninggal. Ini disebutkan oleh di Sahihnya Bukhari, di Sahih Al-Bukhari, tentang dua sahabat yang namanya Amr bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Dua-duanya sahabat Rasul yang saleh. Bahkan dikatakan duanya ini ikut dalam perang Badar. Mereka adalah contoh bahwasanya ain ini bisa mengenai orang yang soleh dan bisa melesat dari jiwa orang yang soleh. Beda sama sihir. Kalau sihir kan pasti dari orang yang jahat. Tapi kalau ain bisa dari orang yang jahat, bisa dari orang yang soleh, bisa dari orang yang jahil, bisa dari orang yang faqih atau orang yang alim. Nah, Amr bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf, sahabatnya ini. Sahal bin Hunayf adalah sesosok laki-laki yang memiliki kulit yang bagus, kulit yang indah. Kulitnya kuning langsat, bersih tanpa ada noda-noda. Ketika beliau buka baju mau mandi, Amr bin Rabi'ah ini melihat dari jarak jauh dan dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Saat itu juga Sahal bin Hunayf jatuh, demam, panas, kejang, dibawa langsung kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi, man tattahim, siapa yang kalian curigai menimbulkan penyakit ini? Nah, itu Amr bin Rabi'ah. Akhirnya Amr bin Rabi'ah didatangkan nama Nabi, diomeli sama Nabi, dimarahi. Apa kamu mau membunuh saudaramu? Kenapa kamu tidak meminta keberkahan kepada Allah untuk saudaramu ini? Akhirnya Amr bin Rabi'ah disuruh mandi. Kemudian air bekas mandinya itu ditadahi oleh bejana, ya. Kemudian disiramkan ke tubuh Sahal bin Hunayf. Saat itu juga penyakitnya langsung sembuh, seperti lepas dari ikatan yang menjeratnya. Nah, dalam hadis ini kita diajarkan kalau kita memang kagum kepada nikmat yang ada pada orang lain, hendaklah kita mengucapkan barakallahu fiik, semoga Allah berkahi. Kalau misal orang ketiga jauh, barakallahu fihi. Kalau laki-laki, barakallahu fiha. Kalau susah pakai bahasa Arab, aku lidahnya masih keluh pakai bahasa Arab, enggak apa-apa, pakai bahasa Inggris enggak apa-apa. Bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Semoga berkah ya, semoga Allah memberkahinya, semoga Allah memberkahi fulan, semoga Allah memberkahi fulanah. Kalau ada di hadapan kita, semoga Allah memberkahi nikmatnya yang Allah amanahkan kepadamu. Semoga Allah berkahi ilmumu, semoga Allah berkahi parasmu, semoga Allah berkahi rizkimu. Seperti itu caranya. Kalau kita harus kagum kepada orang lain, jangan biasakan latah dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang berlebihan yang pada hakikatnya itu justru mencelakakan dan membinasakan saudara kita. Adat kebiasaan orang kita kan basa-basi. Ada baiknya tapi juga ada buruknya. Banyak basa-basi, banyak memuji, ya. Kalau yang dipuji lemah perlindungan bisa kena.
Kalau saat itu kita mengeluarkan ain, ya, tanpa kita sadari bisa kena orang yang kita puji itu. Dan ain ini dari pendapat yang paling kuat yang dipaparkan oleh guru saya, Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh dalam kitabnya, namanya kitab Al-Hasad, itu terjadi secara langsung, berhadapan-hadapan, bukan dari jarak jauh, bukan dari foto. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bisa dari jarak jauh, tapi pendapat ulama-ulama yang dikumpulkan oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh yang paling kuat, ain bisa terjadi secara langsung, bukan dengan membayangkan atau dengan melihat foto. Tapi ingat, walaupun ain tidak bisa kena melalui foto, ya, tapi ada gangguan lain yang disebut sebagai hasad. Nah, hasad ini lebih umum lagi daripada ain. Ibaratnya induk dari ain itu ya hasad. Hasad ya nggak mengenal waktu dan tempat. Setiap kali dia hasad, membayangkan orang yang dihasad atau didengkinya itu celaka, saat itu juga dengan izin Allah ya bisa kena efek buruk dari sumpah serapah atau dendam emosi yang ada di dalam jiwa orang yang dengki tersebut. Jadi tetap kita waspada dan hati-hati. Kalau kita kagum sama diri kita sendiri, yang diucapkan Masya Allah la quwata illa billah, walaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah, in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Seperti itu ya. Kalau orang lain ya barakallahu fiik. Kalau diri kita kagum sama adik-adik kita, kakak kita, ibu kita misalnya, atau anak kita, ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Nabi SAW bersabda, al-ainul haq walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathu al-ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahuluinya. Saking cepatnya pengaruh ain dan tidak bisa diduga-duga dari arah mana dia datangnya. Dan dalam riwayat Bukhari juga dikatakan, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena pengaruh ain. Saking cepat dan saking parahnya, saking dahsyatnya pengaruh dari ain tersebut. Dan bahkan kasus-kasus yang banyak terjadi di sekitaran kita itu adalah karena pengaruh penyakit ain, bukan jin, bukan juga sihir. Apakah orang yang kena ain dia kerasukan jin? Tidak. Orang yang kena ain itu dia tidak kerasukan jin, tapi kena lemparan dari energi buruk. Energi buruk yang dipancarkan melalui orang yang dengan spontan dia mengucapkan ungkapan-ungkapan pujiannya, dan dia tidak meminta keberkahan pada Allah Ta'ala. Jadi ketika kena langsung rusak konslet itu bagian tubuh yang memang dipujinya. Bisa kena darahnya, tiba-tiba kena kanker darah, tiba-tiba langsung lumpuh, tiba-tiba stroke, tiba-tiba tumbuh kanker, atau yang semisalnya. Tiba-tiba linglung, ngeblank. Kalau misal dia orang berprestasi, kemudian banyak yang memuji prestasinya tanpa memohon perlindungan pada Allah, memohon keberkahan dari Allah, maka saat itu juga orang yang dipuji prestasinya itu jadi susah belajar, susah menghafal, susah mengingat, susah konsentrasi. Ini bahaya dari ain. Kemudian yang kedua adalah as-sar'u, atau yang disebut sebagai al-massu. Al-massu ini ya kesurupan. Kesurupan. Nah, ini proses kesurupan juga dikatakan oleh sebagian orang yang terlalu mengandalkan logikanya sebagai reaksi masalah kejiwaan. Padahal kesurupan itu betul-betul nyata. Kalau memang kesurupan itu tidak nyata, ngapain Allah buat perumpamaan dengan orang kesurupan dalam surat Al-Baqarah ayat tentang riba? Allah
nggak pernah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran dengan sesuatu yang tidak nyata, dengan sesuatu yang hanya main-main saja, itu tidak. Allah membuat perumpamaan di Al-Quran dengan sesuatu yang betul-betul nyata dan terjadi. Makanya Allah firmankan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan hasil riba, maka kelak dia akan dibangkitkan sebagaimana orang yang dikuasai oleh jin ketika dia kerasukan. Seperti orang yang dikuasai atau dikendalikan oleh setan ketika dia itu kerasukan. Ya, jadi yang namanya kerasukan itu betul-betul ada. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, wal jinnu ajsamun lutaf wa ghairu mustankirin ikhtilatul jinni bi ruhil insi ka ikhtilatid dam wal balgham fil badani ma'a kathafatihi. Jin itu memiliki jisim atau badan yang halus kayak angin, dan tidak diragukan lagi, tidak diingkari lagi bahwasanya jin itu bisa merasuk, bisa bercampur dengan manusia. Maksudnya adalah bisa mengendalikan tubuh manusia, bercampur dengan ruhnya manusia sebagaimana bercampurnya darah dan juga balgham. Balgham itu lendir, bercampurnya darah dengan lendir yang ada di dalam tubuh manusia ma'a kathafatihi. Walaupun tubuh manusia itu sifatnya adalah kathaf. Kathafah ini padat. Tubuh kita kan padat. Nah, ada yang tubuhnya lembut, tembus pandang kayak Casper. Perlu dirukyah mungkin nanti. Tubuh kita ini padat, tapi di dalam tubuh kita bercampur banyak sekali hal-hal yang sifatnya tidak padat, ya, seperti darah, lendir. Bahkan makhluk hidup pun yang sama-sama memiliki ruh dan sama-sama padat juga kadang-kadang manusia ada yang bercampur di dalamnya. Seperti contoh apa? Manusia yang cacingan. Cacing itu makhluk padat bentuknya atau makhluk tak kasat mata seperti jin? Dia makhluk padat. Cacing makhluk padat, kermi makhluk padat, tapi kadang-kadang masuk ke dalam perut manusia dan dia ikut makan bersama manusia. Makanannya diikuti makan oleh cacing. Kalau yang padat dengan padat aja bisa bercampur, apalagi padat dengan yang halus seperti jin, seperti angin, yang tubuhnya seperti angin. Maka dia itu betul-betul mudah untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Ini tidak ada dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengingkari adanya kerasukan jin, kecuali dari golongan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, sekte yang terlalu mengandalkan logikanya, ya, mereka mengingkari adanya kerasukan jin. Mereka mengingkari itu, nggak ada kerasukan jin. Tahayyul khurafat. Ini yang berbahaya. Nah ini kerasukan ada tiga jenisnya. Yang qasimu masul arwahi thalathat aqsam. Kerasukan arwah atau kerasukan jin maksudnya itu terbagi menjadi tiga jenis. Ya, ada tiga bagian. Ada masu syar'i, kerasukan jin as-syar' itu ya kecet-kecet ya kalau bahasa Banyumas, as-syar' artinya kecet-kecet kayak penyakit ayat. Kemudian masul ikhtiraq duna syar'i, gangguan ikhtiraq itu ditembus tapi dia nggak kerasukan. Jadi dia hanya dikendalikan nama jin dengan cara ditembus saja, nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada masu istihwad wa ta'an, nanti akan kita jelaskan juga. Dalil pertama ada yang namanya masu syar'. Masu syar' ini adalah kerasukan secara total. Jadi manusia itu dirasuki jin secara total, dia dikendalikan mulutnya, dikendalikan
bicaranya, dikendalikan tangannya, dikendalikan kakinya, matanya juga dikendalikan oleh setan yang ngerasuki. Sehingga kalau kita lihat orang-orang yang kerasukan dengan tipe pertama ini masusor, maka kita lihat matanya merah, ngamuk, bisa makan beling, ya, dia ngunyah-ngunyah beling tapi mulutnya itu tidak luka sama sekali. Kadang dia juga menyayat-nyayat tubuhnya dengan pisau, dengan golok, tapi tidak ada bekasnya sama sekali. Nah ini masuk ke dalam masusor namanya, kerasukan jin, diganggu jin dari kerasukan. Dalilnya tadi yang saya katakan, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Al-Baqarah ayat 275. Wa ma'na qawlihi yatakhabbathu syaitanu minal mas, makna dari firman Allah yatakhabbathu syaitanu minal mas, yatakhabbaluhu min masihi iyyahu. Yatakhabbal, jadi yatakhabbal itu dibuat bebal, dibuat gila, dibuat linglung dari sentuhan. Al-masu dalam bahasa Arab artinya adalah sentuhan. Jadi ketika jin nyentuh, dan nyentuhnya pasti di area sini mereka kalau mau ngerasuki manusia, dan ini akan organ yang menjadi titik sentral gangguan jin di dalam tubuh manusia. Saya sudah bahas ini di YouTube saya, ya. Itu kalau disentuh sama mereka, udah orang-orang manusia yang lemah perlindungannya, dia akan kena ke seluruh tubuhnya. Makanya dikatakan yatakhabbal ini maksudnya dibikin bebal, dibikin gila, dibikin linglung. Jadi kayak orang setengah sadar. Kalau sudah disentuh situnya, ya secara otomatis dia bisa dikendalikan oleh setan semau setannya itu sendiri. Mau gimana, terserah. Mau dibikin ngamuk ya, atau dibikin teriak-teriak. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, la yaqumuna min quburihim illa kama yaqumul masru' hala sar'ihi wa takhabbutu syaitan lahu wa dzalika annahu yaqumu qiyaman munkaran. Maksudnya kelak orang-orang yang makan riba mereka tidak bangkit dari kuburnya kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan tatkala dia itu dirasuki jin dan dikendalikan oleh setan. Dan dia maksudnya adalah berdiri dengan cara yang tidak seimbang. Antum pernah lihat orang kesurupan? Nah, lihat gimana ketika dia berdiri. Pasti tidak seimbang jalannya, itu tidak beres. Semboyongan ke sana kemari, atau kalau dirasuki sama macan biskuat ya, dia bakal berjalannya kayak harimau, ya, gitulah. Menyendak seperti orang-orang yang berjalan secara normal. Dan ada banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya masusor ini ada, ya. Di antaranya dalil itu wanita hitam yang dinamakan dengan Ummu Zufar, bahwasanya dia itu pernah kerasukan di zaman Nabi SAW sehingga auratnya sering tersingkap. Maka dia minta kepada Nabi untuk didoakan supaya cepat sembuh. Tapi Nabi memberikan dua pilihan. Kamu mau apa? Kamu mau aku doakan kemudian kamu sembuh, atau kamu sabar tapi bagimu surga. Asbir katanya, aku minta bersabar wahai Rasul. Nah, ini dalam riwayat yang lain dikatakan, wa inni akhafu an yujarridani al-khabith. Aku takut wahai Rasul kalau khabith atau jin laki-laki yang fasik ini menelanjangiku lagi. Maka doakan supaya auratku itu tidak tersingkap. Maka jelas hadis tentang Ummu Zufar ini bukan hanya sekedar epilepsi biasa, melainkan diganggu oleh gangguan jin. Nah tadi ada yang namanya masul ikhtiraq. Masul ikhtiraq itu sentuhan jin tanpa merasuki.
Yang pertama adalah masul waswas, diganggu jin dengan celah pintu waswas. Melalui celah pintu apa? Melalui celah pintu waswasnya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW dijemput oleh istrinya bernama Sofiyah bintu Huyai, ya, itu kan berjalan berpapasan dengan dua orang sahabat. Waktu itu malam-malam. Kemudian diberhentikan dua sahabat itu oleh Rasul. Kemudian beliau menjelaskan, ini adalah Sofiyah, istriku, kata Nabi. Aku jelaskan ini supaya kalian tidak timbul prasangka di dalam hati kalian. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu berjalan di tubuh Adam melalui peredaran darahnya atau pembuluh darahnya. Makanya beliau khawatir kalau setan yang suka ngalir di dalam pembuluh darah manusia akan mengalirkan was-was dan bisikan-bisikan buruk serta berita-berita yang tidak benar mengenai Nabi SAW. Makanya dihentikan, kemudian diperjelas bahwa ini adalah Sofiyah, bukan siapa-siapa. Qala Syekh Abdul Aziz As-Salman, Syekh Abdul Aziz Salman mengatakan, wa hadza sharihun wadihun. Dalil ini adalah dalil yang jelas, yang gamblang, fi anna syaitana yaqtariqul jismal basari wa yasri fihi kama yasri dam. Bahwasanya setan itu menembus tubuh basar, tubuh jiwa, tubuh manusia, dan dia mengalir sebagaimana mengalirnya darah. Jadi ini bukan kata-kata majas, tapi memang betulan ada. Ya, setan itu memang betul-betul ngalir bersamaan mengalirnya darah manusia. Makanya di jantung kita inilah yang menjadi pertempuran antara diri kita sendiri dengan hawa nafsu kita. Kemudian mana yang lebih mendominasi, apakah ilham dari malaikat ataukah ilqa, was-was dari setan yang terus-menerus membisikkan di dalam hati manusia. Makanya disunahkan juga untuk apa? Baca zikir pagi petang. Di antaranya kan ada surat An-Nas sebagai pembentengan dari bisikan-bisikan was-wasnya para setan. Kemudian yang kedua, tadi ada masul was-was, sentuhan dari segi was-was. Dia tidak merasuki. Jadi orang yang kena was-was itu bukan orang yang kerasukan. Memang murni dia itu diganggu oleh setan-setan yang mengganggunya dari celah apa? Celah bisikannya. Dia tidak dirasuki oleh jin, tidak dirasuki oleh setan. Dia masih bisa sadar, masih bisa melawan, masih bisa berzikir. Kalau yang kerasukan tipe yang pertama tadi, ya betul-betul kerasukan, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah yang kedua, ya, yang dijelaskan dalam ini, dalam masul ikhtirab di sini adalah masul waqzi warab. Al-waqzu di sini maksudnya adalah tusukan. Jadi ketika setan ganggu, mereka bisa menusuk apa? Menusuk manusia. Di antara dalilnya ya ketika manusia itu dilahirkan, maka dia akan ditusuk oleh setan. Ditusuk pada lambungnya dengan kedua jarinya. Adapun ar-rabtu ini adalah hentakan-hentakan. Setan bisa menghentak-hentak janin sehingga dia itu gugur. Bisa juga menghentak-hentakan rahim wanita sehingga lewat masa haidnya, masa kebiasaan darahnya itu ngucur, sehingga terjadilah yang namanya istihadah. Seperti yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari hadisnya Hamnah binti Jahas radhiyallahu anha, yang mengeluhkan darahnya itu terus-menerus ngucur padahal sudah lewat masa haidnya. Maka kata Nabi SAW, innama hadihi raqtatun min raqatati syaitan. Yang telah dialami kamu ini adalah salah satu hentakan dari hentakan-hentakannya setan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'nu. At-ta'nu ini adalah tusukan juga. Bedanya dengan tusukan manusia, kalau tusukan manusia terjadi dari luar ke dalam,
sehingga apa yang ditusuk itu akan cekung masuk ke dalam. Adapun yang namanya at-ta'nu itu tusukan dari dalam keluar. Itu ta'nu, paham ya? Jadi jin itu masuk dulu, dia akan tusuk dari dalam ke arah luar sehingga akan menimbulkan yang namanya seperti bisul-bisul. Oleh karenanya para ulama yang konsen dalam bidang ruqyah syariah, pengobatan-pengobatan penyakit gaib, selalu menyandingkan gangguan jin, sihir, ain, kemudian satu lagi adalah penyakit sarton, penyakit kanker. Entah kanker, entah tumor. Menurut mereka itu termasuk bagian dari at-ta'nu, tusukan-tusukannya jin yang mengalir bersamaan darah manusia di pembuluh darahnya, kemudian menusuk dari arah dalam keluar sehingga menimbulkan yang namanya benjolan-benjolan dan juga pembengkakan-pembengkakan. Begitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah as-sihru, yakni tentang jenis sihir. Nah, tentang jenis sihir ini menjadi pembahasan yang pastinya akan sangat memanjang, tapi akan kita persingkat. Tadi saya katakan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya santet itu tidak ada, itu hanya trik sulap. Kesurupan itu hanya sekedar reaksi kejiwaan saja. Ini tidak betul. Nggak semua santet itu adalah trik sulap. Nggak semua sihir itu terjadi karena adanya trik-trik pesulap. Kalau fenomena babi ngepet yang baru viral itu kemarin gimana? Itu apakah manusia berubah jadi babi atau babi jadi manusia? Intinya manusia tidak bisa berubah kepada wujud babi, kecuali manusia yang dikutuk oleh Allah Ta'ala, disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Contohnya ada di juz 6 di surat Al-Ma'idah ayat 60 kalau tidak salah ya. Di ayat 60 surat Al-Ma'idah, di situ Allah menjelaskan, qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man ghadiba alaihi man la'anahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Katakan ya Muhammad, apakah kalian mau aku beritahu golongan yang lebih buruk daripada itu, yakni orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan Allah menyerupakan wujud mereka itu seperti wujud babi dan juga kera, dan mereka itu menyembah taghut, menyembah setan-setan. Ini sebagian dari kalangan Bani Israel yang memang Allah serupakan wujud mereka sebagai wujud babi. Tapi kalau babi ngepet khas Indonesia itu bukan sekedar cerita masyarakat, bukan. Itu nyata asli. Dulu kata mbah-mbah saya banyak terjadi di area Banjarnegara, Jawa Tengah. Di Banjar. Karena kebanyakan ritual babi ngepet itu adanya di pegunungan. Sedikit saya bahas masalah babi ngepet ya, buat pengetahuan antum saja. Ritualnya ada di gunung, menyembah siluman-siluman babi, siluman celeng. Itu ada ubur rampenya, harus dilakukan 2 orang, sepasang suami istri biasanya. Nanti yang mau berubah jadi babi, yang mau menyerupakan diri jadi babi, dia harus puasa ngerowot 40 hari. Puasa ngerowot itu puasa yang nggak boleh buka apa-apa kecuali menggunakan umbi-umbian. Nanti di hari terakhir dia harus puasa pati geni. Lilin itu sebagai sinyal, teman-teman. Kalau lilin itu sudah mau mabit, sudah mau padam, itu tanda babinya itu terdesak. Kalau ditiup, secara otomatis dia akan kembali kayak ketarik di tempat istri itu menjaga lilin. Nah ini memang nyata. Tapi manusia tidak berubah jadi babi. Kalau dia ketangkap, maka wujudnya akan berubah sebagaimana wujud aslinya ya. Jadi wujud manusia, bukan wujud babi lagi. Makanya yang kemarin yang di Depok itu hoax, bukan babi ngepet yang asli. Nah, babi ngepet ini sama seperti sihir-sihir yang dijelaskan dalam Al-Quran, yakni sihir-sihir yang dipraktekkan oleh para penyihir-penyihir
penyihir-penyihir ternama yang ada di Mesir yang diutus oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa alaihi salam. Ini sejenis. Coba antum lihat di juz 9 surat Al-A'raf di ayat 115. 116. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastawhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Para penyihir berkata, "Hei Musa, lemparkan tongkatmu." Enggak, "Hei Musa, siapa yang mau mulai duluan? Kamu dulu yang lempar atau kami yang melempar duluan?" Qala alqu, lemparkanlah. Kamu dulu yang lempar, silahkan lempar. Falamma alqau, ketika mereka melemparkan tongkat dan juga tali-tali mereka, saharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata-mata manusia yang ada di situ. Wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Kemudian mereka membuat panik orang-orang yang di sekitarnya, membuat terperangah, dan mereka telah mendatangkan sihir yang amat dahsyat. Sampai dalam surat Toha di juz 16 dikatakan fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa itu sampai ikutan takut tatkala melihat tongkat-tongkat dan tali-tali penyihir Firaun itu bisa gerak-gerak ke sana kemari seperti ular. Namun pada hakikatnya bentuk tongkat dan talinya sebagaimana biasanya, dia diam. Cuma karena orang-orang yang ada di sekitar itu kena efek ilusi. Mohon maaf ya kalau saya serupakan nama Itachi Uchiha, itu kena genjutsunya gitu ya. Maka apa yang dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitaran situ tuh seperti gerak-gerak. Itu kayak shinobi kena genjutsu itu kayak gitu. Susah itu untuk disadarkan. Karena Nabi Musa itu langsung dapat wahyu dari Allah, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Jangan takut ya Musa, kamu tuh lebih mulia, kamu tuh lebih kuat daripada penyihir-penyihir itu. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Lemparkan yang ada di tangan kananmu. Itu nanti yang menelan apa yang mereka perbuat. Nah, ternyata betul dilempar sama Nabi Musa. Tongkat yang biasa buat mengembalakan domba, mengembalakan kambing itu benar-benar berubah jadi ular. Makanya waktu itu para penyihir Fir'aun langsung mengakui bahwasanya Nabi Musa ini sebagai Rasul utusannya Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa? Mereka paham sihir nggak bakal bisa merubah tongkat dan tali atau apapun itu menjadi wujud makhluk hidup. Itu sudah mukjizat, itu bukan sihir lagi. Karena jin tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu seperti tanah liat ditiup, habis itu jadi burung. Itu tidak bisa jin. Mereka hanya menyihir mata manusia sehingga seakan-akan sesuatu yang disihirnya itu jadi bergerak-gerak. Mereka bersujud, beriman sama Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan penyihir Firaun ini tidak peduli mau disalib kayak mau dipotong tangan dan kakinya, silakan saja, karena mereka telah melihat mukjizat yang betul-betul nyata. Makanya babi ngepet itu nggak bakal bisa merubah manusia berubah jadi babi, itu nggak bisa. Yang ada manusia diselimuti oleh jin dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu menyangka itu adalah babi. Nah itu kalau menggunakan sihir ilusi, menggunakan bantuan jin. Nah, yang ada di dalam kisahnya Nabi Musa yang ada dalam Quran ini bisa karena murni praktek sulap dari penyihir-penyihir Fir'aun, atau memang betul-betul dia itu menggunakan jin sehingga membuat tongkat dan talinya itu seakan-akan bergerak ke sana kemari. Mana dalil yang menjelaskan bahwasanya sihir betul-betul diganggu, betul-betul dibantu oleh setan? Ya, buka di juz 1 surat Al-Baqarah ayat 102. Di situ kan jelas, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman.
wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nah, mereka penyihir-penyihir Firaun penyihir-penyihir itu mengikuti apa yang diucapkan, dibaca oleh para setan. Sulaiman itu tidak kafir, yang kafir adalah setan-setan yang telah mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian di situ katakan juga fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari dari Harut dan Marut. Karena Harut Marut ini malaikat yang diturunkan Allah untuk sebagai bentuk kewaspadaan manusia. Ada setan-setan ini yang suka mengajarkan sihir, yang suka mempraktekkan sihir. Ini caranya begini, tapi kalian jangan kufur. Itu Harut dan Marut. Malah manusianya mempraktekkan apa yang telah diajarkan, yang telah dibocorkan oleh Harut dan Marut dari apa yang biasa dilakukan oleh para setan itu. Ini menandakan sihir perceraian untuk memisahkan antara suami dengan istri bisa menggunakan bantuan dan jasa dari setan-setan. Ini kalau bicara masalah sihir. Jadi saya katakan, memang zaman ini banyak orang-orang cuma punya ahli sulap, kemudian menipu banyak orang dengan keahliannya itu. Memang banyak, tapi kalau kita menafikan adanya sihir yang menggunakan jasa goib, ini tidak benar juga. Ya, kita harus seimbang. Wasatiyah di sini harus ada di tengah-tengah. Tidak terlalu terbawa khurafat dan takhayul, tapi juga jangan terlalu mengandalkan logika kita, karena hal-hal goib itu memang betul-betul ada. Betul-betul ada, bukan sekedar halusinasi manusia saja, bukan. Memang nyata, dan itu disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kita harus percaya itu, sehingga kita betul-betul mewaspadainya dengan melakukan zikir-zikir dan amalan-amalan yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada pemberitahuan. Ini sampai jam berapa ya? Ustaz, sampai pukul 11. Ada diskusi atau saya lanjutkan? Dilanjutkan dulu Ustaz, nanti diskusinya kalau kebetulan di pukul 11 ya. Ada waktu setengah jam lagi. Diskusi jam berapa? 11. Oh, saya mau izin jam 11, saya mau ke rumah sakit ini, Bu. Oh gitu ya, Nggih. baiklah. Baiklah Ustaz, berarti pokok dilanjutkan sampai kira-kira Ustaz selesai menyampaikan. Nanti kami buka termin tanya jawab Ustaz, termin diskusi. Oke. Baik. Saya lanjutkan sebentar tentang masalah penyakit-penyakit sihir. Intinya penyakit sihir itu ada sihir itu dilandasi dengan dua perkara. Jadi orang melakukan sihir dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti, itu nggak lepas dari dua hal, as-sorfu dan al-atfu. As-sorfu itu memalingkan atau merekatkan. Makanya orang Jawa menamakan sihir sebagai santet. Santet yang maksudnya adalah mesisan bentet atau mesisan kantet. Mesisan bentet adalah sekalian retak, atau mesisan kantet sekalian rapat. Jadi memang santet kadang-kadang dimaknai sebagai ilmu pelet, ilmu pengasihan, kadang-kadang santet dimaknai sebagai ilmu pengasihan, kadang-kadang santet juga dimaknai sebagai ilmu hitam untuk membunuh manusia secara perlahan. Nah, rahasia sihir itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari permainan hati manusia. Yaitu kalau ada orang yang mengatakan sihir harus menggunakan sugesti terlebih dahulu di awalnya, itu memang betul. Kalau setiap kali manusia itu tersugesti bahwasanya sihir ini kuat, susah untuk dikalahkan, maka saat itu juga jalan sihir itu untuk masuk lebih mudah. Berarti itu hanya main sugesti dong, nggak ada hakikatnya. Ada hakikatnya, cuma pintu masuknya melalui sugesti tersebut, melalui pola pikir yang dirusak. Makanya ketika Nabi Musa itu merasa takut melihat tongkat dan tali penyihir Fir'aun itu gerak-gerak,
Allah langsung menenangkan, kamu tenang dulu, kamu tuh lebih mulia, lebih tinggi daripada para penyihir itu, lemparkan tongkatmu. Ketika Nabi Musa tenang, baru disuruh lempar tongkatnya. Sihir itu langsung kalah semua. Kenapa? Karena kunci, ini isyarat dari Quran, kunci kalau mau menang dari ilmu sihir apapun itu, kita harus tenang. Falsafah orang Jawa mengajarkan andap asor. Sebenarnya di Islam juga sangat mengajarkan kita tentang arti dari tawadhu, rendah hati. Siapa yang membumi maka tidak akan pernah bisa dihempaskan oleh halilintar yang dahsyat. Karena ketika kita membumi, halilintar yang sedahsyat itu pasti akan netral saat sampai ke tanah. Tapi kalau kita yang selaku hamba, fitrah kita kan rendah. Kalau kita mau meninggi, ya bakal kesambar beledek, kena sengatan halilintar. Wong fitrahnya kita tanah kok mau meninggi, ya kenalah sambaran beledek. Makanya siapapun itu, apapun gelarnya, kalau dia meninggi, dia sombong, angkuh, arogan, merasa aman dari tipu daya setan, dia bakal bisa terjerembab kapanpun Allah kehendaki. Kita sekarang sedang beriman, maka mohon terus sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan kami hidayah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu, tetapkan hatiku pada ketaatan padamu. Minta sama Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan dan keselamatan pada agamaku, pada duniaku, pada hartaku, keluargaku, semuanya diminta. Supaya saat kita sedang beriman, Allah terus jaga iman kita dan kita tidak terlalu pede, melampaui batas pedenya. Aku beriman tidak akan pernah sesat. Oh ya, jangan seperti itu. Itu juga kita lihat orang lain yang sedang sesat sekarang, mereka sedang sesat. Bisa jadi mereka besok lebih beriman daripada kita, lebih bertakwa daripada kita. Makanya saya katakan, walaupun kita peruqyah atau mungkin kita punya ilmu lebih tentang dunia metafisika, logika kita juga jalan, kecerdasan kita di atas rata-rata orang pada umumnya misalnya, jangan jumawa. Jumawa sedikit saja, Allah kasih fitnah nanti, Allah uji. Dan ujian itu pasti akan meruntuhkan seluruh kesombongan-kesombongan. Maka maaf ini, kadang-kadang korban santet itu enggak semuanya betul-betul orang yang terzolimi. Saya ulangi, kadang-kadang orang yang kena santet tidak 100% dia itu murni orang yang terzolimi. Kadang-kadang dia adalah orang yang zolim terhadap banyak orang. Makanya Allah izinkan santet itu untuk masuk. Kalau mau lepas 100%, banyak muhasabah. Jangan terus nunjuk hidung orang lain, tunjuk hidung sendiri. Karena Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa itu cirinya kalau dia mau diganggu setan, kalau dia diganggu setan, maka yang pertama kali dia lakukan adalah dengan eling terlebih dahulu. Emut, sadar. Fa idza hum mubsirun. Mubsir di sini maksudnya adalah terbuka basirohnya. Dia bisa melihat min ayyi babin utiya, dari pintu mana setan itu didatangkan, dari celah mana setan itu masuk. Caranya gimana? Ya dengan muhasabah, istighfar. Biasakan istighfar sesuai sunnah Nabi, 70 kali boleh, 100 kali boleh setiap harinya. Baru setelahnya Allah nanti akan berikan ilham. Oh ternyata setan ini masuk melalui celah ini, melalui celah itu. Kalau kita bahas penemuan buhul, panjang bahasanya. Kita harus bikin daurah paling tidak 4 hari untuk membahas permasalahan buhul-buhul dan jenis-jenis sihir. Makanya kita sederhanakan saja, gak usah fokus ke buhul, susah, capek, dan kecewa.
kalau misalnya udah mengklaim dirinya kena sihir, nyari buhul ternyata buhulnya tidak ketemu, buhul sihirnya tidak ketemu, itu nanti lebih stres 2 kali lipat saat dia tidak berhasil menemukan buhul atau media-media sihirnya. Makanya cukup introspeksi diri, lebih kepada muhasabah, banyak istighfar, entah itu penyakit ain, jin atau sihir. Insya Allah dengan memperbanyak istighfar, menambah kualitas tauhid kita kepada Allah Ta'ala, itu jauh lebih bisa untuk menepis gangguan-gangguan mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Mungkin kita langsung buka praktek jadi apa? Tanya jawab, silakan Ibu. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah adik-adik penjelasan cukup jelas nih. Cukup jelas, tetapi mungkin bisa jadi semakin membuat adik-adik tambah ingin bertanya atau semakin bingung. Jadi untuk mengurangi kebingungan, silakan untuk adik-adik semua dipersilakan untuk bertanya langsung. Kalau ingin langsung silakan on-kan kamera. Background boleh dilepas ya, karena memang ternyata backgroundnya ini mengalami ya. Persilakan adik-adik. Dok, izin bertanya boleh? Tanya dok. Wildan, Ya, terima kasih. persilakan Wildan Ibu Adian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Dengar sekali. Ya, perkenalkan nama saya Wildan. Saya ingin bertanya. Jadi tadi sih materinya sih cukup teoritis banget ya. Saya kira bakal ada dijelasin step by step, meruqyah gimana, setelah keluar nanti gimana gitu. Terus juga yang ingin saya tanyakan itu bagaimana membedakan pasien yang kesurupan sama yang pura-pura kesurupan. Kan ada yang dia memang misalnya datang ngamuk-ngamuk. Nah, kita bisa tahu nggak ini karena psikisnya atau karena memang gaib gitu. Terus juga menurut saya aplikasi ruqyah juga itu tidak terbatas pada yang gaib saja, yang tidak terbatas pada metafisik saja. Kan kalau kita baca doa ke air, nanti kan molekul air itu kan berubah ya, kita juga bisa aplikasikan ke yang lain-lain. Misalnya kalau suka herbal, ke kapsul habatus sauda, atau misalnya baca ke madu, atau misalnya kita sering zikir, nanti juga lama-lama tasbihnya juga ikut terisi dengan energi ruqyah itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu ribet juga untuk ruqyah sampai baca-baca banyak, pakai media juga bisa. Terus juga pertanyaan ketiga ya, kasus tersulit yang pernah Ustadz alami apa? Bisa di-sharing nggak kasus tersulitnya? Terus juga pertanyaan Tiga aja kali ya. Udah 3 aja. Saya batasi karena temannya lain pasti ingin bertanya. Ustadz mau ditampung dulu atau langsung dijawab gitu? Tadi pertanyaan pertama apa ya? Membedakan pasien yang kesurupan beneran ya? sama yang pura-pura. Kan ada yang gangguannya memang psikis atau yang gangguan asli ya. Untuk membedakan pasien yang kesurupan beneran atau pasien yang kesurupannya karena penyakit psikis gitu ya. Sebenarnya bukan kesurupan penyakit psikis, karena histeria. Ya, ketika itu punya luka asuh, luka batin, kemudian itu udah betul-betul mulap di dalam hatinya sehingga dia itu pecah, seperti halnya pecahnya bisul karena sudah saking terendap di dalam batinnya. Ya, kita bisa lihat dengan meruqyahnya secara langsung. Ini kudu praktek sih kalau seperti ini. Kalau teori saya agak susah jelaskan. Cuma kita bisa lihat dari ujung-ujung garis-garis yang ada di wajah, khususnya di mata, dan juga garis-garis yang ada di ujung-ujung mulut, serta urat yang ada di sini, di leher, dan yang ada di sini. Kemudian untuk melihat kesurupan yang betul-betul karena jin yang diajarkan oleh Fadilatul Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah, kita bisa memegang di ubun-ubun di antara farais ini,
farois itu daging yang ada di bawah tulang selangka, ya, di sini, di bawah, di mana, di pusar dan juga di lutut, diletakkan tangannya atau bisa diarahkan beberapa senti dari bagian tubuh tersebut. Maka kalau memang betul itu kena gangguan jin, maka ada timbul tasannuj. Tasannuj seperti sengatan-sengatan sedikit yang bisa dirasakan oleh semua orang yang mempraktekkan hal tersebut, hal ini, ya, kita pegang di lututnya, di perut, ubun-ubun, atau di bawah tulang selangka ini. Dan kita juga bisa lihat dari kedipan matanya. Biasanya kedipan mata orang kesurupan itu kenceng sekali, ya, dan orang kesurupan lebih banyak dia itu merem. Jarang yang sampai dia itu buka mata, itu jarang, kecuali memang dipantik untuk proses pertunjukan kayak ebek atau apalah, itu baru buka mata. Tapi kalau yang kesurupan beneran kebanyakannya pasti merem. Nah, kenapa? Wallahu a'lam, bisa tanya ke jinnya itu. Seperti itu ya. Yang kedua apa tadi ya? Prakteknya ya, minuman gitu ya, medis. Nah, itu pertanyaan atau statement itu? Mana yang tanya tadi? Ya, jadi menurut saya sih bisa lebih praktis kalau misalnya kita ya juga sambil nyiapin media gitu, bisa air, bisa kapsul betul sauda gitu. Jadi menurut saya kalau suatu saat misalnya ketemu, biar tahu pasien ini pura-pura kesurupan atau memang kesurupan beneran, kan tinggal disuruh minumin, kan nanti kan ada reaksi sendiri. Kalau nggak ada ya tinggal, oh ternyata dia pura-pura, polesin aja balsem atau apa gitu kan, atau apa gitu. Kadang begini, ada beberapa kasus-kasus itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Apalagi kalau kasusnya sampai ruhul yaksohnya itu dilepas sama mereka. Jadi di tubuh manusia ini kan ibaratnya mikrokosmos. Aduh, susah saya jelasnya bahasanya. Gini, ada sekat-sekatnya. Kalau misal dia itu geser, kondisi ruhul yaksohnya itu geser atau bahkan sampai lepas, itu kondisinya hampir sulit kita bedakan antara orang yang kerasukan jin dalam tahap ini dengan orang yang betul-betul kena gangguan kejiwaan atau gila. Nah, ini butuh kepekaan dan juga jam terbang yang tinggi untuk mengetahui, oh ini kena tumbal misalnya. Orang-orang kena tumbal itu halus sekali gangguannya dan hampir mirip orang kena gangguan jiwa, tapi di waktu-waktu tertentu saja. Gimana cara ngetes apakah orang itu ditumbalkan atau enggak? Ini butuh jam terbang dan butuh bimbingan secara langsung. Butuh banyak nangani orang-orang yang kena seperti ini. Nanti baru antum bisa memahami hal itu. Apakah bisa dengan media? Bisa aja. Saya pun dari dulu ya, saya selalu sangu yang namanya habatus sauda, yang cair, yang siap tetes. Gunanya untuk apa? Kalau misal kesurupan, ada yang kesurupan saat ruqyah masal kan nggak terkendali ya dulu waktu sama Trans 7. Itu ya tinggal kita tetesi aja hidungnya. Kenapa kok hidung nggak mulut? Karena hidung, titik khoisum adalah titik yang menjadikan mereka itu menguatkan posisi mereka di dalam tubuh manusia. Itu ada di khoisumnya. Ya. Jadi antum mau pakai media apapun itu selagi medianya syar'i tidak masalah. Tapi kalau tasbih yang dibikin berzikir kemudian antum katakan energinya nyalur ke situ tidak benar. Itu tidak tepat yang semacam itu. Bisa masuk ke ranah tamaim yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau dibacakan ke air, ke apa boleh, ya, ke air, ke herbal misalnya boleh saja. Tapi kalau tasbih dengan rutin dizikirkan kemudian diyakini bisa menjadi ada tuahnya, itu tidak sesuai dengan akidah kita. Berbahaya lah. Lebih baik dihindari yang seperti itu. Kalau saya saranin sangu habatus sauda atau air ruqyah itu malah lebih baik, lebih praktis barang.
Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya ruqyah itu kadang-kadang nggak yang seperti kita bayangkan harus dibacakan Quran secara keras, bacain Al-Baqarah full, itu enggak. Kita kadang-kadang bisa baca pelan, baca secara sir. Itu jauh lebih membuat hati kita itu mengena dan lebih konsen. Karena bacaan lemah lembut biasanya efeknya jauh lebih dahsyat daripada bacaan keras. Ya, kita lihat sikon aja sebenarnya. Kebanyakannya itu pelan lebih mengena. Apalagi untuk orang yang sudah kerasukan keras, itu lebih baik kita bacanya dengan bacaan yang lembut. Wallahu a'lam bishawab. 2 pertanyaan ya tadi. Mungkin biar lebih spesifik Iya. lagi. Ya. Kemudian pertanyaannya sudah cukup jelas atau mau yang ketiga diperjelas lagi? Singkat jelas padat ya, Wildan. Maaf, karena teman yang lain barangkali ada yang bertanya. Ya Ustaz, mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi karena menurut saya kalau kita baca doa itu semua medium itu bisa nangkep. Yang paling mudah memang air. Tentu daya tangkap doanya air lebih bagus daripada medium yang lain kayak apa tuh soda mungkin lebih susah lagi, terus misalnya madu, terus kita juga bisa mendoakan misalnya tempatnya angker atau ada toko atau ada rumah, kan kita juga kalau kita baca doa ruqyah juga membersihkan tempat itu, otomatis kita Mohon maaf pertanyaannya ulangi, mohon maaf pertanyaannya jadi mau seperti apa? Jadi kan tadi ruqyah kan hanya di objek manusia, sebenarnya bisa maksudnya di doa mohon itu maaf, tidak cuma ke Wildan, ya. saya potong ya. Mau bertanya atau kalimat berita nih? Klarifikasi dong. Klarifikasi. Yeah. Mungkin tadi penjelasan Ustaz Faisal sudah bisa dipahami ya, karena Yeah, kita jadi menggunakan hukum dalil. Jadi kalau dengan media yang lainnya kira-kira kok malah membuat jadi seperti uskun ya. Jadi kita seperti tergantung dengan benda, itu tidak boleh ya. Jatuhnya lebih ke syirik begitu ya Ustaz. Gimana? Coba saya mau tahu pendapatnya Mas itu. Siapa namanya? Dipersilakan. Ya. Silakan Wildan. Ya, jadi kita kan bisa doa-doa yang dianjurkan untuk ruqyah itu tadi bisa kita doakan ke air, ke orang, bahkan ke tempat pun bisa. Jadi kan memang energi dari doa itu memang bisa mengisi ke orang, ke benda mati kayak air, bahkan ke ruang kayak toko, rumah. Jadi memang menurut saya sih bacain doa aja ke semuanya gitu. Ya kalau dari Ustaz sendiri gimana? Karena menurut saya semua sih bisa masuk, doa semua bisa masuk gitu. Konteksnya dalam apa? Doa apa ruqyah? Karena ruqyah Ya, ini doa dari ruqyah itu tadi gitu. Jadi beda. misalnya Doa sama ruqyah itu beda. apa? Dalam sisi tinjauan bahasa, doa sama ruqyah itu beda. Doa lebih umum sifatnya, ruqyah itu lebih khusus. Makanya tadi saya katakan ruqyah itu kalimatun mafhumatun masyru'iyatun tuqalu ala sabili doa ya fi hadratil marid roja'a syifa. Jadi ruqyah ini lebih khusus untuk orang yang sakit. Memang dibacakan dengan tata cara berdoa, tapi khusus untuk orang yang sakit, untuk memohon kesembuhan. Kalau untuk rumah itu nggak bisa kita katakan ruqyah kalau kita mau tinjau dari sisi bahasa secara yang benar gitu ya. Kalau untuk rumah itu lebih ke doa. Seperti contoh makan sama ngemil. Nah, ngemil bagian dari makan. Tapi tidak setiap makan itu bisa dikatakan sebagai ngemil. Paham ya? Antum makan pecel lele, Masnya makan pecel lele. Kita katakan ngemil pecel lele, cocok enggak? Nah, cocok karena ngemil itu lebih dikerucutkan maknanya untuk makan makanan yang ringan. Nah, kalau kita mau bahas secara konteks doa secara luas, ya bisa kemana saja. Mau ke benda bisa, ke rumah bisa, ke jembatan angker bisa, ke tempat-tempat pesugihan bisa, dan
bacaan Al-Quran ini secara zatnya itu memang bisa untuk ngusir setan, seperti yang disabdakan Nabi, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu bakal kabur dari rumah yang senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Nah, ini kan bisa juga kita bacakan ke rumah, bukan hanya ke manusia saja. Nah, kalau dalam ini karena kita bahasanya lebih ngerucut ke masalah ruqyah, ya berarti kita bahasnya ya untuk manusia. Nanti kapan-kapan kalau mau ke pembahasan-pembahasan masalah media-media yang bisa membantu proses ruqyah, nanti ada bahasan lagi insya Allah sih. Karena Nabi juga ngajarkan untuk pengobatan sihir kadang-kadang dibantu dengan nutrisi makanan yang bermanfaat. Dalam hal ini Nabi mengajarkan untuk makan 7 butir kurma ajwa. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihr. Barang siapa yang berbagi hari dengan makan 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu dia akan terhalang, dia akan terhindar dari sihir dan juga racun. Ini menunjukkan bahwasanya kurma ajwa bisa untuk menetralisir sihir selain dengan ruqyah. Nah, seperti itu. Makanya nanti kalau ada pembahasan lanjutan ya, kalau misal ada lagi nanti kita akan bahas. Di antara sihir-sihir itu ada yang menggunakan metode madfun. Metode madfun ini metode apa namanya itu? Pendaman. Sehingga dia akan merusak ke otak dan juga jantung. Makanya oleh guru saya, Syekh Dr. Said Ahmad Abduh, beliau menyarankan meruqyah sambil menyediakan kurmut. Kurmut ikan lele yang diolah dengan sedemikian rupa bisa sajikan untuk orang-orang yang kena gangguan sihir dengan metode sihir madfun ini yang dipendam. Kenapa? Ya karena kandungan di ikan lele yang baik untuk membantu penyembuhan dan penguatan jantung serta otak. Kalau nanti masnya lihat di YouTube saya ada judulnya itu apa ya? Ruqyah korban tumbal. Saya meruqyah di daerah Cirebon. Saya pakai ikan belut, pakai belut ya. Kenapa kok pakai belut? Nah, nanti simak aja penjelasannya di YouTube. Itu kalau kita mau bahas menggabungkan antara pengobatan alami, karena belut kan nggak disunahkan Nabi. Yang saya katakan bukan pengobatan nabawi, tapi pengobatan alami, pengobatan dari alam dengan pengobatan ruqyah itu nanti bisa kita padukan. Nah, ini kalau kita bahasanya lebih luas. Karena ini kan masih pembahasan mendasar, jadinya kita pelan-pelan pembahasannya ya. Oh gitu ya, Pak. Ya karena saya Terima kasih, Ustaz. ya cukup ya. Kalau ada yang belum paham nanti bisa kita chattingan boleh. Oke, siap. Oke, boleh dipersilakan dari Ustaz Faizal sudah ya Wildan untuk bisa bertanya langsung mungkin ya menggunakan menghubungi langsung. Kemudian apakah masih ada pertanyaan adik-adik semua? Ya boleh dong. Dan Pak Agung atau siapa nih? Silakan kenal diri. Masih dong. Ya, silakan Dek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, saya mau nanya. Oh iya, punten Ustaz Faizal, saya Ahmad Rozi dari FKWMP. Ini Ustaz, saya mau menanyakan pandangan antum tentang konteks wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ustaz. Jadi jin dan manusia itu sebenarnya diciptakan sama untuk menyembah Allah kata. Cuma mungkin frekuensi kita dengan jin itu berbeda. Berarti kalau boleh saya pahami, berarti jin itu sama seperti manusia menyembah Allah. Berarti ada yang Muslim juga, mungkin juga ada yang kafir juga. Nah, yang saya ingin pertanyakan di sini, apakah boleh jika kita di frekuensi yang nyata mendapatkan kejailan atau kerjaan dari mereka di frekuensi yang fana, dan kita meminta tolong kepada jin yang kedudukannya dengan manusia itu sama-sama menyembah Allah untuk membantu kita menghadapi masalah dari frekuensi mereka, karena kan kita tidak bisa masuk ke frekuensi mereka gitu. Dan jika memang boleh
bagaimana caranya kita membedakan itu bantuan dari jin yang memang benar pertolongannya itu dari Allah, atau memang jin yang memanipulasi pertolongan gitu, Tad. Jadi memang bukan pertolongan dari Allah, tapi itu pertolongannya dari setan itu sendiri, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan kita. Syukran, Ustaz. Pertanyaan bagus sekali, Masya Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, liya'budun di sini maksudnya adalah liyuwahidun, mengesakan aku, kata Allah Ta'ala. Jadi antara jin dan juga manusia, maksud Allah menciptakan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah mengakui Allah sebagai Rabbul Izzah, Tuhan yang memiliki segala kemuliaan, mengesakan Allah dengan sebenar-benarnya, dan juga tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita lihat di dalam juz 29 surat Al-Jin sudah jelas sekali, memang betul. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada orang-orang yang soleh, ada jin-jin yang soleh, ada juga jin yang tidak soleh. Maksudnya jin yang durhaka, jin yang pandir. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jelas bahwasanya jin itu memiliki berbagai macam agama, sama seperti manusia. Mereka juga memiliki manhaj dalam beragama. Mereka juga mengikuti madhab-madhab. Ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang Maliki, ada yang Hanafi, sama seperti manusia. Mungkin kalau di Indonesia mereka juga ada yang ikut ormas juga, wallahu a'lam bishawab gitu ya. Yang penting mereka itu sama seperti kita. Betul seperti yang tadi dijelaskan. Dan itu tidak dipungkiri oleh para ulama juga menjelaskan hal tersebut. Namun permasalahannya, apakah kita dibolehkan bekerja sama dengan jin yang sama-sama muslim? Ya, boleh atau tidak dalam menangani gangguan metafisik yang tidak sefrekuensi, tidak satu dimensi dengan alam kita? Saya sepakat dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh, terlarang. Ya, tidak diperbolehkan, kecuali jin itu yang menolong tanpa sepengetahuan kita, itu beda urusan, boleh aja silahkan. Ya toh mereka yang nolong, kita tidak minta. Itu ya ta'awun, itu sebagaimana halnya kita membantu saudara muslim kita yang lain. Cuma kan peraturannya jelas. Jin jangan nampak-nampakkan diri ke manusia, apalagi nawar-nawarkan diri jadi khodam, itu tidak dibenarkan. Ya, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi dalam kitab beliau yang judul Ruqyah Syariah mengatakan tidak boleh karena dapat menyeret pelakunya kepada kesyirikan yang besar. Kemudian Syekh siapa namanya? Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau juga menjelaskan tidak diperbolehkan, itu masuk ranah yang haram, itu bahkan masuk kepada ranah sihir. Kemudian Kiai Abu Fadl Senori, beliau adalah ulama sepuh di Nusantara, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau mondok bersama Kiai Hasyim Asy'ari 7 bulan, dan beliau bahasa Arabnya mumtaz banget, mengarang kitab namanya Ad-Durrul Farid, syarahnya Jawharatut Tauhid. Beliau disitu menjelaskan di antara penyimpangan-penyimpangan akidah Ahlus Sunnah adalah apa? Meminta pertolongan kepada jin untuk menuntaskan hajat-hajat dan keperluan-keperluannya. Ini tidak dibenarkan. Kalau memang dengan sengaja minta tolong ke mereka. Ingat teksnya dengan sengaja. Tentu kan kalau kita mau berhubungan sama mereka harus ada yang namanya calo. Calo-calo ini orang-orang indigo itu atau dukun-dukun itu, atau para tidak normal itu. Masuk ke pasal man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang datang ke kahin atau arraf, para tidak normal ini dua-duanya ya, menanyakan sesuatu kepada mereka, termasuk minta tolong jin supaya bisa minta tolong kepada jin tersebut,
sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Kalau tidak disengaja, nah ini kan beda urusan. Kalau tidak disengaja, dalam artian jinnya memang kita tidak tahu ya, selaku manusia tidak tahu, jinnya mau membantu kita, itu tidak masalah. Karena membantunya itu tidak ada hubungan timbal balik setelahnya. Kita tidak memberikan sesajen, tidak ada juga surat perjanjian istilahnya kayak gitu ya, kontrak. Kalau jin itu nanti akan mendapatkan kesenangan juga dari kita ya. Kalau misal seperti itu keadaannya tidak masalah. Bisa dipahami ya? Mas, apa tadi yang nanya? Ya, bisa Ustaz. Nah, ini nanti bisa antum lihat di berbagai kitab tafsir. Coba buka juz 8 di surat Al-An'am ayat 128. Juz 8 surat Al-An'am ayat 128. Di situ Allah Ta'ala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana. Di hari tatkala Allah menghimpun manusia dan jin, Allah berfirman kepada jin, ditanyai jin itu sama Allah, qad istaktsartum minal ins, kamu itu sudah banyak menyesatkan manusia. Maka yang jawab itu bukan jin, wa qala awliya'uhum minal ins, berkatalah teman-temannya dari bangsa manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, ya Allah, dulu seketika di dunia kami telah menyenangkan satu sama lainnya. Nah, para ulama menjelaskan menyenangkan di sini jin dapat sesaji dari manusia, dapat penghormatan dari manusia, dapat pemuliaan dari manusia. Adapun kesenangan yang diterima manusia dari jin ini berkhidmat kepada manusia, sehingga dia itu bisa sakti dalam tanda kutip, bisa mengobati, bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Pokoknya sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu mengira bahwasanya orang ini dapat karomah dari Allah Ta'ala, padahal dia dibisiki oleh jin yang ada perjanjian, mereka menyenangkan satu sama lainnya. Ini yang terlarang, haram. Tapi kalau tadi saya katakan mereka hanya membantu sekedarnya, itu tidak masalah, selagi tidak ada hubungan timbal balik. Semoga bisa dipahami dan bisa dibedakan. Iya, Ustaz. Kalau punten ya dok, Ustaz sedikit cara. Apakah diperbolehkan Ustaz? Boleh. Boleh ya. Sudah jam 11 masih diperbolehkan Ustaz? Tidak apa-apa, Bu. Boleh, alhamdulillah. Belum Ya, belum dihubungin. Itu Ustaz, tadi kalau misalkan dapat tolong dari jinnya langsung yang menawari ke kita itu kan boleh. Nah, kita kan orang awam itu kan nggak tahu Ustaz, itu tuh pertolongan benar-benar dari Allah kah, dari jin yang baik kah, atau bukan? Itu sedikit cara membedakannya gimana Ustaz? Bagi saya takutnya masuk ke syirik Ustaz. Makanya kalau misal kita belum bisa membedakan, maka kita pakai kaidah usuliyah, pakai kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Menghindari sesuatu yang merusak itu lebih didahulukan daripada memperbaiki. Kalau kita belum bisa membedakan, nggak usah berhubungan sama jin, itu lebih aman dan selamat. Terus gimana kalau kita mau menghadapi yang sifatnya gaib dengan ruqyah syariah? Kan sudah diajarkan oleh Nabi. Ya, cukup dengan memperteguh iman kita sambil membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Quran yang digunakan untuk meruqyah, atau doa-doa yang biasa digunakan untuk meruqyah, baik diajarkan oleh Nabi atau diajarkan dari para ulama. Begitu tuh lebih aman. Syukran Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Wah, iya. Ya, baik. Ustaz, masih ada banyak sekali pertanyaan lewat chat, tapi saya juga ingin bertanya Ustaz. Mohon maaf Adik-adik, saya boleh bertanya ya. Ustaz tadi berkaitan dengan menarik jin itu melalui pembuluh darah ya Ustaz ya. Okay. Kemudian itu bertemunya dengan ruh itu tadi. Itu mungkin yang hal yang sangat gaib ya. Jin itu bisa menyatu dengan ruh kita. Kemudian yang menarik lagi itu membuat menusuk dari dalam, yang kanker. Kemudian yang menggugurkan kandungan itu sebenarnya sangat erat sekali dengan dunia kita. Untuk adik-adik mungkin nanti juga yang di kokas Ustaz. Okay. Barangkali satu lagi Ustaz,
pada saat emergensi, misalkan kan dicontohkan Rasulullah itu saat itu terkena kalajengking, kemudian membaca muawwizat. Ustadz, apakah ada ada kiranya hal yang sederhana yang mudah kita kerjakan ketika mungkin pasien kita terindikasi dari beberapa diagnosis yang Ustadz tadi sebutkan? Oke. Kalau misal ada gejala-gejala yang timbul dari pasien, dari apa yang tadi sudah kami sebutkan di awal, kita bisa membaca terlebih dahulu doa pembukanya. Ya. Bisa baca doa Jibril, ruqyah Jibril, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dik wa min kulli ainin hasid, Allahu yasfik, Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu bisa dibaca, atau baca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak, dibaca 7 kali. Nah, untuk gangguan-gangguan yang lebih menyeluruh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah dengan memegang ubun-ubun dan juga dada. Kalau kasusnya tadi seperti istihadah, kita bisa pegang di area tulang belakang, karena erat hubungannya antara gangguan jin dengan tulang belakang manusia. Itulah kenapa ketika sujud dan ruku mereka itu tersiksa sekali. Mereka sangat tersiksa. Dan cara paling mudah selain itu ya, selain kita dengan memegang dada dan juga ubun-ubun, kita juga bisa memegang tengkuk yang dikatakan di dalam hadis sebagai qafiyatur ra's. Karena di sini adalah tadi yang saya katakan titik sentral mereka. Kalau mereka masuk ke dalam tubuh manusia pasti akan menujunya ke area sini. Dan ini adalah organ yang paling pertama respon ketika ada gesekan dengan ada benturan energi mereka dengan energi manusia. Kita sentuh saja sini ya, di tengkuknya. Sentuh kurang lebih setengah jam sambil membacakan ayat-ayat ruqyah diulang-ulang boleh. Kalau misal belum terlalu hafal banyak, kita bisa baca Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu diulang-ulang. Kalau misal memang gangguannya sangat parah dan dia belum tergeser, syaratnya ini belum tergeser, maka insya Allah itu nanti akan muntah-muntah, sendawa, atau lihat juga dari jari jemarinya biasanya akan mencengkeram. Lihat juga dari matanya biasanya nanti akan berkedip cepat sekali. Atau bisa juga pipis ketika di situ. Pipis atau buang air di situ. Intinya pegang di sininya. Buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dik wa min kulli ainin hasid, Allahu yasfik, Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu 3 kali, atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sampai akhir. Kemudian Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diulang-ulang. Kalau memang terindikasi sihir, bisa ditambah surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, itu caranya seperti itu. Tapi kalau sudah tergeser kondisinya, ini butuh pendalaman dan juga terapi yang lebih intensif lagi. Apa yang dimaksud bergeser? Itu tadi ruhul yaqzah. Kesadaran dirinya itu tergeser sehingga jin itu bisa menguasai tubuh orang tersebut 100%. Ini yang ribet. Yang kadang-kadang ketika diruqyah ya seperti apa ya, kayak ada penghalang antara pendengarannya sehingga dia betul-betul ditutup. Seperti orang yang orang gila. Jadi butuh yang namanya dibekam, butuh juga yang namanya asupan-asupan nutrisi dengan herbal atau yang semisalnya sambil diruqyah. Karena saya beberapa kali menangani orang-orang yang gila karena tumbal. Itu nggak bisa rawat sekali 2 kali.
harus berkesinambungan. Ya, seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah Ustaz, sangat bermanfaat. Apakah diperbolehkan membaca chat atau nanti chatnya saya teruskan Ustaz? Boleh, Bu. Oh, boleh, alhamdulillah. Berapa pertanyaan Ustaz? 3 Pak ya. Oke ya, alhamdulillah. Baik, dari pertanyaan pertama, 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak beranggapan sial, dan mereka selalu bertawakal pada rohnya. Itu membuat saya enggan diruqyah Ustaz. Bagaimana ya Ustaz? Apakah ruqyah yang dimaksud di atas adalah semua jenis ruqyah? Mungkin ini sering Ustaz ini sampaikan di taklim ya. Nggih. Barangkali langsung jawab atau langsung tiga pertanyaan Ustaz? Yang tiga langsung, Bu. Tiga langsung. Pertanyaan kedua Ustaz, apakah sihir atau hal gaib seiring perkembangan zaman sedikit demi sedikit bisa dijelasin dengan ilmu Ustaz? Mungkin nanti perlu ini Ustaz, mahasiswa kedokteran bisa apa penelitian payung dengan Ustaz. Nah, boleh itu. Karena saya pun untuk referensi ilmiah saya tidak ada, Bu. Maksudnya dari segi kedokteran ya, karena bukan basic saya. Jadi semoga bisa dari Muhammadiyah membantu, memfasilitasi, alhamdulillah sekali. Amin. Mungkin ada, mungkin untuk saat ini saya belum menemukan. Oke. Nanti kapan-kapan saya undang saya juga, jadi bisa langsung diskusi sama beliau. Masya Allah. Semoga pandemi cepat berakhir. Ada Pak WD 1 Ustaz, Dr. Sus, beliau juga AIK, jadi barangkali nanti bersama bisa kirim ya. Amin, amin. Misalnya, misal saya teruskan ya Ustaz, misalnya Nggih. fisika kita tidak ada sinyal Ustaz, seperti ini kan sinyal ya. Sekarang sinyal pun tidak terlihat, tapi ada penjelasan bahwa itu adalah gelombang. Apakah hal seperti itu merupakan ilmu Allah yang sampai kapanpun akan tetap gaib? Kemudian yang ketiga, kalau fisika ya, apabila dalam dunia kedokteran kesurupan disebut sebagai dissociative disorder, sedangkan ada juga penyakit kejiwaan psikosis yang halusinasi seperti skizofrenia. Apakah halusinasi itu juga dibisikkan setan Ustaz? Dan dulu nih teman-teman yang lain, izin saya save pertanyaannya. Apakah mungkin juga boleh dikirim via WA Ustaz? Oh, saya khawatir mau nggak kebalas. Oh iya udah, oke, mau khawatir ya, berarti 3 dulu aja. Nggih. Oke, monggo Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, ini hadis riwayat Bukhari nomor 3229. Hadisnya dari Uqasyah. Ini terkenal sekali hadis ini. Jadi Rasul bermimpi tentang 70.000 orang ini yang masuk surga. Itu kekayaan. Kekayaan di sini bukan hanya sekedar dalam pembahasan materi, kekayaan materi berupa uang atau harta, enggak. Tapi kekayaan lapangnya hati, jembarnya hati, legowo, ya, tidak mudah stres. Wa asudda faqra, aku akan tutup celah-celah kefakiran. Sekali lagi, fakir ini bukan hanya sekedar fakir harta, fakir ide, fakir pikiran, fakir perasaan, fakir rasa simpati. Allah tutup itu. Kalau kita luangkan sejenak untuk ibadah sama Allah Ta'ala. Wa illam taf'al amla yadaka sughlan walam asudda faqra. Kalau kamu nggak lakukan itu untuk mengisi sejenak dari waktumu yang sedikit untuk ibadah kepadaku, aku akan penuhi tanganmu itu dengan kesibukan-kesibukan. Yang tentu kesibukan itu akan membuat orang stres, dan Allah tidak akan tutup celah kefakirannya. Allah biarkan dia fakir, miskin ide, miskin rasa belas kasih, miskin pikiran, miskin hafalan, miskin semuanya. Luangkan sejenak untuk itu, untuk ibadah sama Allah Ta'ala. Antum semua dokter-dokter muslimin dan muslimah, tugasnya mulia, belajar yang sungguh-sungguh, karena nyawa banyak orang itu ada di tangan antum. Dan antum semua tatkala betul-betul
meringankan beban, memperhatikan hajat saudaranya, Allah akan selalu perhatikan hajat antum. Akan dipenuhi terus keperluan-keperluan antum. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Muttafaqun alaihi. Barang siapa yang dia itu memperhatikan hajat keperluan saudara-saudaranya, Allah akan perhatikan betul hajat dan keperluannya. Jadi dokter ini bukan profesi dunia saja, tapi profesi akhirat yang akan membawa antum semua itu menuju kemuliaan di akhirat kelak. Saya nggak katakan kemuliaan dunia, dunia itu semu, nggak ada yang mulia, mulia di akhirat. Makanya tajdidun niyah, pengembalian niat. Kenapa kok milih fakultas kedokteran dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang memungkinkan antum itu stres? Kenapa kok milih? Ya tentu dari niat yang ikhlas dan tulus itulah nanti yang akan memacu semangat antum semuanya dan akan menutup celah-celah depresi yang mungkin bisa timbul kapan saja. Semoga Allah berkahi terus keilmuan para calon dokter Universitas Muhammadiyah Purwokerto, diberkahi ilmunya, dimudahkan langkahnya, diridhoi usahanya. Amin amin rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz Faizal, karena waktunya sudah sangat banyak dan barangkali Ustaz memang sebenarnya masih banyak pertanyaan Ustaz ini, masih banyak sekali pertanyaan, tetapi waktunya qadarullah tidak memungkinkan untuk diskusi, atau masih membuka Ustaz? Kayaknya saya harus Okay. harus jemput istri saya nih. Barangkali Ustaz, Nggih. jazakumullah khairan. Mohon maaf apabila dalam tata komunikasi, tata krama kami kurang berkenan. Apabila kami ada kesalahan mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan suatu saat kami bisa menimba ilmu kembali kepada Ustaz Faizal. Amin. Saya sama-sama belajar ini, Bu. Tidak bisa saya simpulkan, sebenarnya Ustaz sangat dekat nih karena sedang mengambil studi di UMP kita. Betul. Oke, mudah-mudahan diperlancar nih. Amin amin amin. Amin. Sebenarnya buku-bukunya sudah bisa untuk, masya Allah. Oke, buku-bukunya juga belum kita bahas. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lebih lanjut, institusi bisa memberikan kami kesempatan untuk mengundang Ustaz Faizal. Jazakumullah khairan, sehat selalu Ustaz. Jazakumullah khairan. Amin amin amin. Putra putrinya, barakallahu fiik. Saya akhiri Ustaz ya. Nggih. Terus. Oke, tidak usah disimpulkan Ustaz, tadi sudah sangat banyak. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Untuk sesi yang kedua ini saya tutup. Terima kasih Ustaz Faizal. Sebelumnya mungkin ada kenang-kenangan dulu Ustaz, berkenan Mas Teguh, monggo share ke Ustaz Faizal. Oke, jazakumullah Ustaz. Ini hanya selepas. Masya Allah. Jazani Allah yakum. Terima kasih. Selamat jalan Ustaz. Mudah-mudahan putra putri saya semua. Amin 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 ya Rabb. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup di sesi kedua. Sami-sami. Oke, dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik nanti bertemu kembali di sesi ketiga pukul 13.